Shiba yakin kalau itu adalah salah satu bangsawan Otsutsuki yang melanggar peraturan karena menyewa jasa para Otsutsuki Algojo. Shibai dan satu temannya kemudian pergi, mencoba melacak keberadaan mereka. Sementara itu di desa Konoha, struktur organisasi kemudian kembali dibentuk, guna melakukan perlindungan bagi warga mereka. Shikamaru di situ, langsung menemui Naruto sambil berkata, "Naruto, kita harus membentuk tim pelindung desa, serta warga desa di area markas Amado di sana. Dan kita juga harus menghubungi desa lainnya, bahwa hal ini harus dibicarakan bersama, mengingat situasi sebelumnya mungkin bisa jadi akan terulang kembali." Naruto di situ sepakat, dan kini mereka bergegas, semua shinobi terlihat berkumpul di depan kantor Hokage. Setelah musyawarah berlangsung, kesepakatan pun tercapai, ada beberapa shinobi akan ditugaskan melindungi markas Amado di sana. Shinobi itu adalah tim Shikada yang terdiri dari Chocho, Inojin dan Shikamaru, Konohamaru, Mitsuki, serta dipimpin oleh Uzumaki Nagato. Sementara yang lain berada di masing-masing pagar pembatas desa Konoha, sebagian besarnya adalah para Anbu yang tersisa. Ada juga Kapten Yamato, Orochimaru maupun Jiraiya yang masih menyamar sebagai Anbu. Orochimaru memilih untuk mengawasi Konoha, sebab dia mengatakan bahwa itu lebih baik baginya, karena dia bisa melakukan penelitian apapun sambil bertugas jadi pengawas. Orochimaru berkata, "Jika kalian membutuhkanku, maka kalian mengetahui aku ada di mana." Padahal sebenarnya, Orochimaru memang tidak ingin berada di dekat mereka, sebab dia membantu Jiraiya menyembunyikan identitasnya. Sementara itu Boruto, Itachi, ataupun shinobi Edo Tensei yang tersisa, berada di dalam pusat desa Konoha, menunggu lawan datang kembali. Tugas pun dibagi, mereka semua kemudian pergi melaksanakan tugasnya. Sementara itu terlihat adegan mengarah ke tempat interogasi. Naruto, Sasuke, Kawaki, sedang menginterogasi Jura yang diikat di kursi. Naruto bertanya, "Saat ini, situasi kembali kondusif dan dalam keadaan itu, desa harus dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga kami harus atau terpaksa menahanmu dulu, untuk menanyakan beberapa hal kepadamu." Jura di situ, menatap ke arah Kawaki, membuat Kawaki bertanya, "Ada apa? Apakah kau memikirkan sesuatu tentangku?" Jura berkata, "Ingat bahwa sebelumnya kau hampir mati. Aku berhasil menyelamatkanmu Kawaki. Jadi, kau masih punya hutang budi padaku." Akibat hal itu, Kawaki membela Jura dan meminta Naruto untuk melepaskannya dan lebih baik bagi mereka untuk mengawasinya dari kejauhan. Dengan terpaksa, Naruto harus mengikuti keinginan Kawaki. Jura pun dilepas oleh mereka. Jura berkata, "Aku akan pergi makan sebentar. Di mana tempat makan yang enak di sini?" Naruto berkata, "Aku mengetahuinya." Kemudian adegan memperlihatkan Naruto, Jura dan Sasuke berjalan bersama ke rumah Naruto. Sementara Boruto, Kawaki, Hagoromo, Hashirama, Raikage ketiga, Itachi, Minato, Madara dan Eida, mereka berkumpul di atas patung Hokage. Madara bertanya dengan berkata, "Boruto, aku melihat Shibai sudah lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kau yakin bahwa dia bisa menyusul dua Algojo itu?" Boruto berkata, "Ya, dia sudah pergi sejak beberapa jam yang lalu. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Eida sedang mencari keberadaannya menggunakan Senrigan." Eida kemudian berkata, "Saat ini, Senriganku melihat banyak dimensi, tetapi membutuhkan banyak waktu untuk mencari tahu keberadaannya." Kemudian tiba-tiba, akhirnya Eida mendapatkan panggilan komunikasi dari Amado langsung. Amado di dimensi masa lalu berkata, "Ini adalah titik koordinat dimensi masa lalu. Suruh Kawaki atau Boruto untuk membuka portal karmanya." Kawaki langsung membuka portalnya. Darui langsung muncul sambil dibawa Amado dalam keadaan sekarat parah. Amado tidak bisa menyembuhkannya, sebab regenerasinya telah dia berikan secara keseluruhan ke Guru Gai. Boruto bertanya dengan berkata, "Apakah kalian ingin kami bantu juga di sana?" Amado berkata, "Kami bisa mengatasinya. Percaya padaku, kami akan mengamankan 16 buah cakra tersebut." Mereka pun percaya ke Amado. Amado masuk kembali ke sana. Saat portal itu tertutup, tiba-tiba jantung Boruto ditusuk dari belakang, ternyata oleh sosok Otsutsuki Algojo keempat.
Rupa-rupanya, dia telah membagi tubuhnya jadi dua, dan dia bisa menghilangkan tubuh serta cakranya, sehingga dia tidak terdeteksi ada di situ. Saat masih menusuk tubuh Boruto dari belakang, Otsutsuki itu belum kelihatan, membuat Madara dan lainnya terkejut melihat Boruto berdarah. Saat itu juga, Madara mendekati Boruto tapi tiba-tiba dia terhempas dari situ, setelah dipukuli oleh Algojo keempat dari ras Kaguya. Dia pun memperlihatkan tubuhnya, membuat Itachi dan lainnya terkejut pedang menembus tubuh Boruto. Otsutsuki itu berkata, "Ternyata 16 buah cakra itu ada di dimensi masa lalu ya. Terima kasih karena telah memberitahukannya." Dia langsung menghilang, tetapi tidak mencabut pedangnya dari tubuh Boruto. Mata juga merah Boruto kemudian nonaktif. Dia jatuh, Minato langsung berteleportasi dan menangkap tubuhnya. Dengan ekspresi terkejut Minato berkata, "Tidak mungkin, dia menusuk tepat pada jantungnya. Apa yang harus kita lakukan?" Hagoromo di situ langsung mengaktifkan jutsu, lalu memasukkan cakra Rikudonya ke tubuh Boruto, lalu itu masuk ke jantungnya. Dia kemudian menarik pedang itu, cakranya tadi mencegah luka kedua setelah pedang dicabut. Kawaki di situ terlihat panik dan bertanya, "Sial, apakah Boruto akan mati?" Hagoromo di situ langsung berkata, "Aku tidak akan membiarkannya mati. Aku akan sepenuhnya memberikan energi kehidupanku untuk mencegah kematiannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh diriku." Itachi di situ juga terlihat kesal, panik, dan khawatir. Dia lalu berbicara ke Eida dengan berkata, "Eida, sampaikan kepada Amado di sana bahwa Otsutsuki Algojo keempat dari ras Kaguya sedang menuju ke sana." Eida menyampaikan itu, informasinya sampai ke telinga Amado, membuatnya terkejut dan mengatakan itu kepada Fugaku, Ishiki, dan juga kepada Guru Gai. Kemudian, Hagoromo memulai proses itu, namun saat itu juga, Hamura datang dan mencegat lengan kakaknya sambil berkata, "Biar aku yang akan berkorban. Bukan hanya kau yang bisa, tetapi aku juga bisa memulihkan dirinya kakak." Hagoromo bertanya apakah dia serius? Hamura berkata, "Ya, aku pikir usahaku di sini sudah selesai. Aku memberikan peranku sepenuhnya padamu, dan juga pada Toneri sebagai warisanku di bulan." Akhirnya, Hamura membuka inti cakranya. Tubuhnya melebur jadi cakra dan masuk ke tubuh Boruto, lalu menutupi lubang bekas tusukan pada jantung Boruto. Sementara itu di rumah Naruto yang tenang, Sasuke berbicara ke Naruto dengan berkata, "Berdasarkan ucapan Shibai sebelumnya, kita mendapatkan fakta yang besar. Yakni para Otsutsuki bangsawan, itu bukanlah gertakan karena bisa jadi mereka benar-benar akan mengirim Otsutsuki lain untuk merebut bumi." Nah, Sasuke di sini kemudian mengusulkan rencana ekstrim, yakni latihan dimensi. Dia berkata lagi, dengan menggunakan kekuatan karma Boruto dan Kawaki yang sudah stabil, mereka akan membuka dimensi ruang waktu khusus, di mana satu hari di sana setara dengan 1 bulan atau lebih. Kita tidak punya waktu lagi. Naruto, kita harus melatih generasi baru, dan Madara, dia harus mengajari mereka cara bertarung seperti monster. Semua shinobi generasi sekarang harus lebih kuat, karena biar bagaimanapun, mereka akan mewarisi dunia shinobi ini Naruto. Naruto di situ sepakat dengannya. Jura yang masih makan, menawarkan untuk menggunakan 1000 pasukan Sumeakanya, agar dijadikan sebagai lawan para shinobi dalam latihan itu.